Ittaqullaha mastata'tum. Itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian bisa lakukan. Kenapa ada hadis ini? Kenapa Rasulullah menyampaikan ini kepada kita semua para umatnya? Karena Rasulullah tahu antara satu umat dengan umat yang lain berbeda kelas dan kapasitasnya. Ada yang kekuatan untuk bangun malamnya sampai 5 jam. Ada yang ketemu bantal aja langsung molor. Betul nggak Bu? Maka keadilan dari Allah, ittaqullaha mastata'tum. Ini hebatnya Rasulullah membimbing kita para umatnya. Nah, bagaimana ukuran kita untuk bisa mengukur maksimal dalam kita beribadah? Istafti kolbak, tanya sama hati. Karena hati tidak akan pernah mengingkari. Kalau kita mau mengatakan saya sudah maksimal, hati sampean bilang maksimal apa belum? Berarti kalau hatinya belum maksimal masih ada kesempatan, kejar lagi. Itulah ukuran dari ittaqullaha mastata'tum yang tidak terbatas, Pak. Untuk para kekasih Allah, ittaqullaha mastata'tum ini enggak terkira. Sampai sabar pun ketika ditanya ada batasnya apa enggak? Enggak ada. Karena itu bagian dari perwujudan ittaqullaha mastata'tum. Tetapi bagi orang tertentu enggak bisa kita paksakan. Karena kalau kita paksakan sama kayak pertanyaan yang disampaikan pada Kiai Zubaidi, patah nanti kalau para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dipaksa harus begini, harus begitu. Disitulah dulu ketika Wali Songo mengajarkan Islam di tanah Jawa, Wali Songo sangat toleran terhadap budaya masyarakat setempat. Yang belum bisa syahadat, cukup dibilang ayo nonton wayang. Tapi syaratnya masuk untuk bisa nonton wayang harus bisa nonton sekaten. Sekaten dari kata-kata syahadatain, cuman orang Jawa enggak fasih dalam bahasa Arab, jadi sekaten. Dihibur dulu, tapi ketika sudah masuk ke dalam gelanggang, baru dijelaskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pelan, nanti tahun kedua diajari sholat, tahun ketiga diajari bayar zakat, tahun keempat diajari naik haji. Begitulah Islam. Tidak baru masuk Islam karena habis maksiat, habis tobat, bahkan habis murtad misalnya, salah sedikit langsung kafir, bid'ah, syirik. Udah masuk di masjid masih dibilang kafir, bid'ah, syirik. Kira-kira orang kayak gini datang ke masjid lagi apa enggak? Pasti kagak datang. Datangnya kemana? Gardu. Karena di gardu bisa main gitar, bisa ngobrol-ngobrol. Lebih enak di gardu, lebih membahagiakan daripada di masjid dibilang kafir. Gue udah sholat masih dibilang kafir. Maka hati-hati ya para pendakwah, hati-hati. Karena dakwah itu ada tugas mulia, jadi sampaikan dengan cara yang mulia. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara yang mungkar. Nah inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang paling pokok dari agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah adalah kasih sayang Allah. Pokoknya kalau kata Gus Baha, ada orang yang sudah bersahadat, sudah ngaku Islam, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, waktunya membayar zakat-zakat, kalau mampu dia haji, yakinlah selama tidak sombong, selama tidak jahat kepada orang lain, surga tempatnya. Enak apa enggak Bu? Tidak seperti kelompok-kelompok yang selalu mengatakan sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, masih saja neraka tempat kamu karena kamu bid'ah tiap hari, bid'ah tiap hari. Akhirnya apa? Umat capek. Lebih asik ikut agama yang lain deh daripada ikut Islam. Masih capek-capek sholat, masih dibilang neraka. Ibu seneng gak begitu? Pak seneng gak? Nah oleh karena itu mari kita semua, saya Bapak Ibu sekalian dimanapun berada harus menjadi cermin Islam yang terbaik. Apa cermin Islam yang terbaik? Akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah inilah buah dari seluruh ibadah kita. Buah dari puasa kita, buah dari sholat kita, buah dari sedekah kita, buah dari haji kita adalah akhlakul karimah. Semua ibadah yang kita lakukan kalau tidak dibungkus dengan akhlakul karimah akan menjadi percuma dan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik.